wah, sudah lama ya kita tidak saling bertemu. Ya walaupun sekarang kita bertemu tetap dengan maksudnya secara online, tetap di depan layar seperti ini, tapi tidak apa-apa. Hal tersebut tidak akan menurunkan ceria kita semua untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Ya, saya berharap teman-teman semua sehat. Saya berharap kondisi teman-teman semua sangat aman. Dan saya berharap teman-teman sekarang merasa sangat luar biasa untuk memuji nama Tuhan. Ya, tapi mungkin ada beberapa dari teman-teman, ada beberapa dari adik-adik yang tetap mungkin merasa ngantuk. Mungkin ada beberapa yang baru bangun, atau ada beberapa yang tidurnya tadi malam agak malaman gitu. Ya, tapi tidak apa-apa. Semoga lagu pertama yang kita akan nyanyi dapat menceriakan pagi teman-teman semua. Oke. Untuk mulai hari ini, mari kita nyanyi lagu hari ini, Ku Rasa Bahagia. Jangan lupa tepuk tangan ya teman-teman. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Baik adik-adik semua, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Halo adik-adik, selamat ketemu lagi sama Kak Riko. Udah berapa lama ya kita gak ketemu? Lumayan lama sih. Terus juga kita udah seminggu nggak ibadah. Hari ini kita akan ibadah lagi. Walaupun masih virtual, tapi harus tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu. Karena kasih-Mu kami boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu Bukit Zaitun Tuhan. Kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan bantu kami untuk bisa mengerti apa yang sama-sama kami pelajari pada hari ini. Terima kasih, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, hari ini Kak Riko mau cerita tentang dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu apa ya? Kan kayaknya ya udah ya, kita lahir waktu kecil cuma satu kali waktu bayi, terus kalau dilahirkan kembali apa sih maksudnya? Ya kita sama-sama belajar. Ayat Alkitab untuk pelajaran kita kali ini adalah dari
Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sekali lagi ya, Yohanes 3 ayat 7. Janganlah kamu heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Oke, kakak mau mulai cerita, tapi sebelumnya kakak pengen tanya deh. Menurut adik-adik, pemberian terbesar yang dikasih oleh Tuhan kepada dunia itu apa? Tahu nggak? Makanan atau pemandangan atau apa? Ada yang tahu? Nah, benar jawabannya. Pemberian yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepada dunia adalah saat Tuhan mengaruniakan atau mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, ke dunia untuk menebus dosa kita, bahkan mati bagi kita. Oke, nah mungkin adik-adik udah tahu ya, waktu Tuhan Yesus di dunia itu kan Tuhan Yesus membuat banyak mujizat, mulai dari mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Nah, karena Tuhan Yesus membuat banyak mujizat, itu banyak orang-orang yang mengikuti dia. Jadi orang-orang tuh penasaran, kok dia bisa sih membuat mujizat. Jadi Tuhan Yesus pergi kemanapun diikutin sama orang-orang. Karena memang saat itu banyak juga orang yang sakit, banyak yang susah, dan mereka pengen bisa ditolong atau dibantu oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi nggak semua orang suka. Ada banyak juga orang yang nggak suka, terutama pemimpin-pemimpin agama. Mereka iri, kok orang-orang bisa jadi ngikut Yesus ya. Padahal Yesus kan masih muda juga, belum yang setua pemimpin agama, tapi kenapa banyak orang yang mau mengikuti dia. Terus pada suatu hari ada seseorang pemimpin agama namanya Nikodemus. Dia mengunjungi Yesus pada malam hari. Nah, Nikodemus ini adalah seorang yang baik. Nikodemus percaya kalau Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Suatu malam dia mengunjungi Yesus. Ia sangat takut sebetulnya untuk berbicara sama Yesus di siang hari karena takut dilihat oleh pemimpin agama. Nah, dia cari cara gimana caranya bisa ketemu Yesus. Akhirnya dia memutuskan untuk ketemu di malam hari. Saat dia ketemu dengan Yesus, Nikodemus ketemu dengan Yesus, akhirnya Yesus mau ngobrol sama Nikodemus. Dia ketemu, terus Yesus mau nolong dia. Hal pertama yang Yesus katakan kepada Nikodemus adalah, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu hal pertama. Jadi saat Yesus ketemu, dia langsung ngomong seperti itu. Tuhan Yesus langsung ngomong, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus kaget. Ia kan udah dewasa ya, udah lumayan berumur. Terus gimana caranya kok dia bisa dilahirkan kembali? Udah jelas-jelas nggak mungkin dia bisa jadi bayi yang baru lahir lagi. Tapi Yesus tidak berbicara tentang kelahiran yang seperti itu. Jadi maksudnya Tuhan Yesus dari lahir kembali adalah bukan kita lahir lagi jadi anak kecil, jadi bayi lagi. Tapi Tuhan Yesus yang dimaksudkan adalah kelahiran secara rohani. Kelahiran secara rohani adalah Roh Kudus memberi kita hidup baru dalam hati. Jadi apabila kita meminta Yesus mengampuni semua dosa kita, terus kita minta Tuhan Yesus untuk kita janji kalau kita akan jadi anak yang lebih baik lagi, Tuhan Yesus pasti mau memaafkan dosa-dosa kita dan kita menjadi anggota keluarga Tuhan, seperti kayak bayi yang baru lahir masuk jadi anggota keluarganya. Jadi kita masuk ke dalam anggota keluarga Tuhan saat kita meminta ampun akan dosa-dosa kita, sama kayak
seorang bayi masuk dalam sebuah keluarga. Tapi sulit bagi Nikodemus untuk ngerti hal ini. Mungkin adik-adik juga bingung ya, kok apa sih maksudnya, gimana caranya, apakah emang cuma dengan minta maaf terus kita langsung bisa lahir baru. Terus Yesus coba untuk menjelasin lagi kepada Nikodemus. Yesus berkata, apakah engkau mendengar angin yang bertiup di luar? Kamu tidak bisa mengatakan dari mana angin itu datang atau kemana ia pergi. Kamu tidak dapat melihatnya, tapi angin itu ada. Demikian halnya Roh Kudus. Kamu tidak dapat melihat dia, tetapi ia benar-benar ada. Ia berbicara kepada orang-orang mendengarkan Roh Kudus dan percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Jadi caranya kita untuk bisa lahir kembali dan masuk ke dalam keluarganya Tuhan Yesus adalah kita harus percaya walaupun kita nggak melihat Roh Kudus secara langsung. Sama kayak angin. Kita nggak bisa ngelihat angin di mana bentuknya seperti apa, tapi kita tahu kalau angin itu ada dan kita percaya. Terus di Alkitab mengatakan bahwa Nikodemus datang untuk menguburkan Yesus setelah ia disalibkan. Saat itu Yesus juga mengatakan kepada Nikodemus bahwa ia bukan hanya guru yang diutus oleh Allah, ia adalah anak Allah. Jadi Tuhan Yesus pun menjelaskan kepada Nikodemus, selain mengenai Roh Kudus, ia menjelaskan bahwa dirinya adalah bukan cuma guru yang diutus Allah, tetapi dirinya adalah anak Allah itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa ia diutus ke dunia untuk satu tujuan, yaitu mati karena dosa seisi dunia dan bangkit kembali sehingga semua orang percaya kepadanya dapat menerima pengampunan dosa. Setelah dosa diampuni, mereka atau orang-orang yang berdosa itu akan menjadi bagian dari keluarga Tuhan dan akan hidup selamanya di surga. Dan yang perlu kita ingat adalah Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan menuju surga. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dari Yohanes 3 ayat 7. Ini adalah ayat hafalan kita ya. Jadi tidak ada jalan lain untuk menuju surga kecuali dengan meminta Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Banyak mungkin yang mikir atau adik-adik mikir dengan kita berlaku baik sama orang atau memberikan banyak uang, persembahan kepada gereja, itu menolong kita untuk masuk surga. Tetapi itu enggak berpengaruh sama sekali. Yang berpengaruh adalah kalau Tuhan Yesus mau menerima kita dan mau mengampuni dosa kita dan menjadi juru selamat kita. Oke, bagaimana adik-adik? Mau kan coba untuk mulai mengenal Yesus lagi, percaya kalau Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu ada walaupun kita nggak lihat. Dan setelah kita bisa percaya, setelah kita bisa minta maaf dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita nggak boleh diam aja. Kita juga harus cerita ke teman-teman. Oke, baik. Wah, sudah nggak kerasa kita sudah menjelang akhir ibadah kita hari ini. Pertama saya mau mengingatkan adik-adik dengan ayat hafalan hari ini, yaitu Yohanes 3 ayat 7. Sekali lagi Yohanes 3 ayat 7 yang mengatakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sekali lagi, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan juga saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Billy. Halo, selamat ulang tahun Billy. Semoga Billy sehat-sehat, sangat sehat, dan tentunya semoga tahun ini dapat menjadi tahun yang penuh dengan berkah dalam hidupnya Billy. Oke, selamat ulang tahun. Nah, jadi saya juga mau mengingatkan kalau misalnya adik-adik dapat mengasihi persembahannya persembahannya tentunya sebagai ucapan syukur
kepada kotak yang sudah disiapkan oleh adik-adik semua. Nah, kotak-kotak tersebut dapat dibawakan oleh orang tua adik-adik, oleh papa atau mama, nanti pada bulan April atau Mei. Oke, sepertinya kita sudah kita sudah berada pada akhir ibadah hari ini. Sebagai penutup, mari saya tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan, pertama saya mau berdoa kepada adik-adik semua. Saya berdoa atas kesehatan mereka Tuhan, supaya mereka tetap bisa sehat, supaya mereka tetap dijaga Tuhan oleh kekuatan-Mu Tuhan. Saya juga mau berdoa kepada orang tuanya mereka Tuhan, supaya mereka juga dijaga oleh-Mu Tuhan. Tentunya dengan kondisi sekarang Tuhan akan ada banyak hal yang mungkin lumayan susah Tuhan untuk dikerjakan, tapi saya percaya Tuhan, kita semua percaya Tuhan, dengan kekuatan-Mu Tuhan, semuanya dapat dikerjakan dengan baik Tuhan. Jadi saya sekali lagi mau berterima kasih Tuhan kepada semua orang tua yang sudah berusaha Tuhan untuk menjaga dan untuk menjaga dan memberikan yang terbaik kepada anak-anak mereka Tuhan. Tuhan, saya juga mau berdoa kepada kakak-kakak Par yang juga sudah meluangkan waktu mereka Tuhan, yang sudah memberikan yang terbaik Tuhan kepada adik-adik semua. Saya berdoa supaya mereka juga tetap sehat dan tetap aman dalam kondisi yang kita sekarang lagi alami Tuhan. Tuhan, terakhir saya juga mau berdoa kepada gereja Beza Tuhan, kepada gereja Bukit Zaitun Tuhan. Saya berdoa Tuhan, walaupun kita sekarang kita bisa untuk bertemu secara langsung, saya berharap Tuhan, saya percaya Tuhan, dan kalau misalnya kita semua tetap bisa terus berjuang Tuhan, dan terus dengan semangat memuji nama Mu Tuhan dengan rajin Tuhan. Dan sekali lagi saya juga berdoa Tuhan, dengan semua proyek yang sedang dikerjakan oleh gereja Tuhan, supaya semuanya dapat dilaksanakan dengan sukses Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, saya berterima kasih dengan kehadiran kita semua Tuhan, dan semoga firman hari ini dapat menjadi berkah kepada kita semua. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Baik adik-adik semua, sebelum kita benar-benar mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita menyanyi satu lagu lagi, ya, supaya kita tetap bisa ceria pada saat melanjutkan kegiatan atau tugas kita habis ini. Oke, mari kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Jangan lupa tepuk tangan ya adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari bunga di taman, oh Yesusku.